perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Kita menyadari bahwa hidup ini terdiri dari beragam kesulitan. Ada trauma, tragedi, ancaman, bencana, pandemi seperti saat ini, entah kehilangan orang-orang terkasih, kehilangan pekerjaannya, dan banyak hal sulit lainnya. Namun, banyak orang itu mampu menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, sedangkan ada orang lain itu mudah terguncang walaupun kesulitannya mungkin tidak seberapa berat. Nah, hal itu salah satunya terletak pada kondisi resiliensinya. Resiliensi merupakan upaya melewati rasa sakit dan kekecewaan tanpa membiarkan mereka menghancurkan semangatnya. Resiliensi di sini dapat diartikan adalah sebuah kemampuan seseorang untuk secara mental atau emosional mengatasi krisis serta kembali kepada keadaan sebelum krisis dengan cepat. Orang yang resilient bukan cuma mampu melewati pengalaman buruknya, namun juga bangkit kembali dari pengalaman-pengalaman sulitnya dan bergerak menuju pencapaian tujuan mereka. Mereka itu sangat dimungkinkan mengalami pertumbuhan pribadi yang mendalam sehingga menjadi individu yang lebih baik dari sebelum diterpa masalah besar. Menurut Kenner dan Davidson 2003, resilient membantu mewujudkan kualitas pribadi yang memungkinkan individu untuk berkembang dalam menghadapi kesulitan. Jadi secara garis besar, resilient merupakan proses yang ditandai dengan adanya kegigihan serta nilai juang yang tinggi dari individu. Resilient juga dapat menunjukkan kemampuan individu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri dengan peristiwa hidup yang menyakitkan. Di sini masih mengacu pada Kenner-Davidson Resilience Scale, Campbell, Seal, dan Stein 2007. Kemudian membagi aspek resilient ke dalam dua aspek yang telah dilakukan analisis konfirmatory faktor. Adapun aspek tersebut yang pertama adanya hardiness atau tahan banting, yaitu sebuah kemampuan individu untuk dapat mengatasi perubahan yang terjadi secara tidak terduga, baik itu stres, sakit, atau penderitaan, tekanan, maupun adanya perasaan yang tidak menyenangkan dalam diri individu. Nah, dari semua kejadian yang dialami individu itu dapat segera bangkit dari keterpurukannya dan akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, ada persistence atau kegigihan, di mana keadaan ini individu memberikan usaha yang terbaik dan memiliki kepercayaan diri untuk dapat menyelesaikan masalah meskipun mendapat kendala untuk mencapai tujuan. Nah, selain itu individu juga mudah untuk bangkit kembali setelah melewati masa-masa yang sangat sulit. Nah, di sini juga ada faktor resiliensi. Nah, faktor resiliensi ini terdapat 4 faktor yang mempengaruhi resiliensi pada individu. Yang pertama ada self-esteem. Nah, self-esteem ini adalah masa individu dapat membantu individu dalam menghadapi kesengsaraan. Nah, seseorang yang mampu menghargai dirinya maka akan berusaha bangkit dari keterpurukan dan mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Kemudian di sini ada dukungan sosial. Dukungan sosial ini sering dihubungkan dengan resiliensi. Nah, bagi mereka yang mengalami kesulitan dan kesengsaraan akan meningkatkan resiliensi dalam dirinya ketika pelaku sosial yang ada di sekelilingnya itu memiliki support terhadap penyelesaian masalah atau proses bangkit kembali yang dilakukan oleh individu tersebut. Kemudian yang ketiga, di sini ada emosi positif. Emosi positif ini juga merupakan faktor penting dalam pembentukan resiliensi individu.
Nah, emosi positif ini sangat dibutuhkan ketika menghadapi suatu situasi yang kritis, dan dengan emosi positif juga dapat mengurangi stres secara lebih baik. Kemudian yang terakhir, di sini juga ada spiritualitas. Nah, spiritualitas ini adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiliensi pada individu. Spiritualitas ini juga memiliki pandangan, yaitu individu percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam setiap kesengsaraan yang akan dialaminya. Seperti itu. Pada masa pandemi COVID-19 ini menyebabkan adanya penurunan kinerja perekonomian di Indonesia. Nah, khususnya para pelaku wirausaha, banyak sekali sektor wirausaha yang mengalami penurunan dan rentan sekali mengalami kemunduran. Nah, karena dampak dari pandemi ini, masa pandemi ini juga seseorang wirausaha harus mempunyai kemampuan dalam mengatasi keadaan yang susah di masa pandemi ini. Nah, memiliki kualitas perilaku dan adaptasi yang menyesuaikannya. Kemampuan beradaptasi ini sering disebut dengan resiliensi. Nah, kemudian resiliensi ini, yang dimaksud dengan resiliensi ini adalah faktor penting yang ada dalam berwirausaha agar bisnis yang dijalankan membuahkan hasil. Selain dengan melakukan penguatan terhadap bidang pemasaran, para pelaku usaha juga harus memperkuat di bidang manajemen sumber daya manusia, dan para pelaku usaha juga harus berusaha untuk beradaptasi dengan kondisi yang sulit di masa pandemi ini. Nah, oleh karena itulah yang dimaksud dalam arti resiliensi di masa pandemi ini. Bangkit dari kesengsaraan itu juga termasuk ke dalam resiliensi. Contoh konkret terkait resiliensi yang telah saya kutip di jurnal ilmiah, yaitu yang berjudul Resiliensi dan Adaptasi Pengusaha Wanita di Era New Normal. Pada umumnya, kendala bisnis oleh womanpreneur UMKM di masa pandemi meliputi berbagai keterbatasan seperti sumber daya manusia, jumlah modal, jejaring bisnis, keterampilan teknologi, dan pengetahuan hukum bisnis. Sementara lain, permasalahan womanpreneur pada komunitas UKM di Kecamatan Gresik dan Kemumas ini banyak pula terdampak akibat dari wabah COVID-19. Padahal beberapa di antara mereka merupakan tulang punggung keluarga yang harus menghidupi keluarga mereka. Siapkan womanpreneur UKM agar mampu tetap bertumbuh dan bertahan untuk melanjutkan bisnis di era new normal adalah melalui perilaku inovatif. Membangun motivasi perilaku inovatif di sini sangat membutuhkan dukungan pihak lain seperti kegiatan atas inisiasi akademi, lembaga, maupun perusahaan yang dapat menciptakan ruang publik untuk saling berbagi manfaat, baik pengetahuan maupun pengalaman bisnis. Berdasarkan permasalahan yang dilakukan oleh pengusaha wanita tersebut, maka penebar kemanfaatan dan saling kontribusi melalui pengabdian masyarakat, berbagai bentuk kegiatan pengabdian antara lain pendampingan kewirausahaan yang diikuti oleh kegiatan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan bisnis merupakan salah satu alternatif solusi menyikapi resiliensi dan adaptasi UKM di era new normal dalam mengantisipasi situasi pandemi yang penuh tantangan. Capaian luaran yang diinginkan adalah terciptanya kerjasama atas dasar berbagi kepentingan antar akademisi dan pelaku usaha, di samping terbangunnya pemahaman atas kesadaran terhadap unsur legalitas pada usaha serta dibarengi perbaikan kualitas layanan produk sehingga mampu diperoleh penguatan terhadap perilaku inovatif dalam berwirausaha. Bukan di Sidoarjo.
Pada sektor UMKM di Sidoarjo, adanya dampak semburuan lumpur lapindo di Porong, Sidoarjo yang membuat ratusan UMKM Sidoarjo mengalami gulung tikar. Namun, tidak sedikit UMKM yang berusaha untuk bangkit dan mampu mengatasi permasalahan hingga mencapai kesuksesan. Salah satu pengusaha UMKM di Sidoarjo yang mampu mengatasi masalah dan menyelamatkan usahanya dari kebangkrutan adalah pengusaha yang bergerak dalam bidang water treatment. Permasalahan yang dialaminya diantaranya berkurangnya konsumen karena ketidakpuasan pelayanan, karyawan yang melakukan korupsi dan penipuan oleh rekan kerja sehingga membuat perusahaan mengalami kebangkrutan. Beliau kehilangan aset dan semua karyawan diberhentikan dan mengalami depresi sehingga tidak mampu fokus mencari solusi atas permasalahannya. Namun, beliau mampu bangkit dan berusaha membangun kembali usahanya dan mencapai kesuksesan hingga sekarang. Seorang pengusaha yang mengalami kebangkrutan dan beresiliensi mampu mengalahkan perasaan inferioritas, mampu mengatasi adversity dan menuju keberhasilan. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tema kali ini adalah dalam masa pandemi ini, seorang wirausahawan harus mempunyai kemampuan dalam mengatasi keadaan yang susah, memiliki kualitas perilaku dan adaptasi yang baik sehingga dapat dengan mudah menyesuaikan diri. Kemampuan beradaptasi ini sering disebut dengan istilah resiliensi. Selain dengan melakukan penguatan terhadap bidang pemasaran, para pelaku usaha juga harus memperkuat di bidang manajemen sumber daya manusia. Para pelaku usaha juga harus mempelajari tentang pemanfaatan teknologi. Pada era pandemi ada kerugian bagi sektor ekonomi, akan tetapi juga terdapat peluang baru dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang pemasaran. Pemasaran yang dilakukan via digital merupakan strategi yang tepat dan efektif. Hal tersebut juga termasuk dalam bentuk resiliensi yang diupayakan para pelaku usaha dalam menumbuhkan kembali kinerja ekonomi di bidang wirausaha. Berdasarkan pembahasan di atas mengenai gambaran resiliensi pelaku usaha hampir sama, mereka mampu memahami apa yang telah terjadi, kemudian ikhlas terhadap apa yang telah terjadi, tidak berlarut-larut dalam kekecewaan dan kesedihan yang bisa mengakibatkan depresi. Mereka mampu membangun usahanya kembali dan menjadikan usaha tersebut lebih sukses dari sebelumnya. Namun, ada perbedaan waktu yang dibutuhkan oleh setiap pengusaha untuk bisa resilient. Menurut Grothberg 1991 dalam Desmita 2015, kualitas resiliensi pada setiap orang tidak sama karena kualitas resiliensi ditentukan oleh usia, taraf perkembangan, intensitas seseorang dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, dan dukungan sosial dalam membentuk resiliensi seseorang.